Posisi seseorang semasa hidup sebenarnya tidak menentukan kualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang tampak hina di pandangan kebanyakan orang juga tidak lantas menjadi hina di mata Allah. Begitupun orang yang terlihat mulia belum tentu mulia di sisi Allah. Hal itu karena Allah lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Seperti pada kisah teladan seorang wanita mulia bernama Siti Masitoh yang menjaga iman dalam hatinya. Sosok perempuan ini menjadi teladan bagi semua orang. Ia bersabar dan berpegang teguh kepada kebenaran, bahkan memilih untuk berkorban demi agama yang ia anut. Ia harus menghadapi bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masitoh dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harum semerbak makam Siti Masitoh bahkan tercium Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Miraj bersama malaikat Jibril Alaihi Salam. Kisah Siti Masitoh yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Fir'aun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika Nabi SAW menjalani Isra melewati suatu tempat yang baunya sangat harum, maka Rasulullah SAW bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masitoh binti Fir'aun dan anak-anaknya." Siti Masitoh merupakan pembantu Raja Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Siti Masitoh hidup pada zaman kekuasaan Fir'aun. Ia hidup dengan raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia bekerja dalam istana menjadi pengasuh putri Fir'aun. Siti Masitoh bekerja sebagai perias putri Fir'aun. Namun ada kisah sepele yang memberikan dampak besar. Suatu saat ia sedang menyisiri dengan lembut rambut putri Fir'aun. Namun tanpa sengaja ia menjatuhkan sisirnya. Saat hendak mengambilnya, dengan spontan ia mengucapkan basmalah. Hal itu karena sudah menjadi kebiasaan mengucapkan kata tersebut. Sang putri tampak heran mendengar perkataan Masitoh tersebut. Lalu putri Fir'aun pun berkata, "Sebutlah nama ayahku." Masitoh berkata, "Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Anak perempuan Fir'aun bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Masitoh berkata, "Benar, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Sang putri segera melapor kejadian tersebut kepada Fir'aun. Pada saat itu, Fir'aun merupakan seseorang yang gila kehormatan. Maka Fir'aun memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan lain selain diriku?" Masitoh berkata, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT." Fir'aun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar, lalu belanga itu dipanaskan dengan api. Masitoh berkata, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu." Fir'aun berkata, "Sebutlah permintaanmu." Masitoh berkata, "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat." Fir'aun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Ia memaksa Masitoh agar mengubah keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menjadi tunduk kepada Fir'aun. Apabila tidak ia lakukan, maka kuali panas tersebut yang akan merenggut nyawanya bersama anak-anaknya. Dalam kisah teladan Siti Masitoh, ia tetap pada pendiriannya dan mempertahankan imannya. Kemudian Fir'aun meminta algojonya untuk dorong seorang anaknya dalam kuali, sehingga sang anak syahid dalam keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Fir'aun tetap memaksa lagi, namun Siti Masitoh terus bertahan, sehingga seorang anak laki-lakinya masuk ke dalam kuali mendidih tersebut. Akhirnya yang tersisa hanyalah ia bersama anaknya paling kecil dalam gendongannya yang masih menyusu. Fir'aun masih saja memaksa untuk hal serupa. Pada saat itu Masitoh telah mencapai puncak kesedihannya. Hal itu karena melihat dengan mata kepalanya sendiri kematian anak-anaknya. Masitoh hanya bisa pasrah kepada Allah. Melihat anaknya yang masih bayi sempat membuat hati Siti Masitoh ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut direbus dalam kuali besar. Secara tiba-tiba Allah memberinya semangat. Anehnya bayi Masitoh yang masih bayi itu dapat berbicara. Saat itu bayi Siti Masitoh mengatakan, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Nabi SAW bersabda,
Ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masita, saksi Nabi Yusuf, teman Juraij, dan Isa putra Maryam alaihissalam. Akhirnya Masito memilih tetap masuk ke dalam kuali tersebut bersama anaknya. Namun ternyata begitu minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah, tercium wangi harum dari dalam kuali tersebut. Kisah teladan Siti Masito ini terlihat dalam mempertahankan agamanya. Kini Allah telah membuktikan untuk seluruh hambanya yang istiqamah. Saat Masito dan anak-anaknya masuk satu persatu ke kuali mendidih, Allah ternyata terlebih dahulu mencabut nyawanya, sehingga tidak merasakan panasnya minyak mendidih tersebut. Tersisa hanyalah tulang Siti Masito bersama anak-anaknya. Ia dikubur pada suatu tempat sampai mengeluarkan wangi yang tercium harum, sehingga syahidlah Masito bersama anak-anaknya dan akan menjadi penghuni surga. Kisah teladan Siti Masito sebagai perempuan yang dapat memegang teguh kebenaran dan imannya, sehingga aroma wangi tercium sebagai penghormatan pada Masito. Dari kisah ini dapat kita petik pelajaran bahwa masihkah kita bersedih atau patah hati hanya karena merasakan sesuatu hidup yang kurang menyenangkan? Manakah yang paling merisaukan hati kita, kehilangan kenikmatan hidup di dunia, ataukah terperosok ke jurang kenistan? Sungguh kita tidak perlu bersedih untuk berbagai urusan sepele, sepanjang kita masih bisa mempertahankan diri dalam kebenaran. Semestinya kita harus selalu bersyukur dan bersabar. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Siti Masito adalah iman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur masih diberi kebebasan untuk beriman kepada Allah tanpa ada tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Bayangkan saja apabila kita hidup di zaman Firaun. Mereka rela menukar nyawa demi iman. Mereka juga rela menukar nyawa keluarganya demi iman kepada Allah.